Kemudian jadi saling tuding menuding kan gitu ya. Kalian bayangkan dahsyatnya, di antara umat Islam sendiri akan timbul perpecahan. Karena kelompok yang satu akan menuding bahwa kelompok yang lain intoleran, demikian pula sebaliknya. Apalagi antara kelompok Islam dengan komponen-komponen anak bangsa yang lain. Nah ini yang gue bilang beracun. Di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang komunikasi publik ya. Kenapa penting? Karena dalam situasi pandemi yang lumayan menekan ya, pressure buat masyarakat saat ini, masyarakat kebingungan, bahkan udah bukan mulai lagi ya, udah ngerasa nggak nyaman, kadang-kadang juga kita aduh hampir putus asa, ini ujungnya di mana gitu ya. Kita kayak diliputi dengan kegelapan gitu ya. Ya walaupun nggak masuk the dark age juga ya. Nah di saat kayak gini, masyarakat kita ini butuh cahaya terang lah gitu ya. Kita butuh pemimpin yang bisa ngomong dengan clear dan kemudian ngebuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih rasional dan bisa menyingkirkan emosi-emosi negatif kita. Itu yang kita harapkan dari komunikasi publik para pejabat kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah hak kita sebagai masyarakat itu dipenuhi oleh para pejabat publik kita? Apakah the way mereka communicate itu kemudian membuat kita tenang, membuat kita jadi logik dan membuat kita tetap punya harapan? Nah, sebagai orang yang ya hobinya mengamati ya, gue suka mengamati banyak hal. Gue terpaksa bilang harapan itu perlahan tapi pasti harus pupus. Ya, kita nampaknya harus melupakan harapan itu karena justru kalau kita lihat ruang-ruang publik kita dipenuhi dengan komunikasi dari pejabat-pejabat yang sorry to say nggak tahu diri. Ya gue nggak tahu juga ini nggak tahu diri apa nggak terampil berkomunikasi atau dua-duanya. Ya. Terlalu banyak hal-hal kontroversial yang dilemparkan kepada kita atau juga ketidakjelasan yang justru membuat berbagai persoalan yang sudah rumit menjadi semakin kisruh. Nah, di kesempatan podcast ini gue pengen ngomongin beberapa contoh, mungkin sekitar 3 contoh yang belakangan lagi rame banget di jagat dunia maya ya, di Twitter, di Facebook dan di berbagai kanal yang lain. Yang pertama adalah dampak atau kelanjutan dari perdebatan sengit antara Rocky Gerung dengan Profesor Henry Subiakto di acara Dua Sisi di TV One tanggal 27 Agustus yang lalu. Bagi lu yang nonton, lu tahu ya di acara itu terjadi perdebatan yang sangat-sangat panas. Sebenarnya tema yang diangkat menurut gua biasa banget ya, memang hal yang menjadi concern publik. Karena konon ya ICW itu melihat ya, menyoroti ada dana anggaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai para influencer. Kalau nggak salah dananya sekitar 90 miliar lebih. Mungkin kalau kita lihat dari keseluruhan postur APBN, jumlah ini kecil banget. Tapi kalau kita melihat bahwa itu uang rakyat dan ini adalah mata anggaran yang agak-agak nyeleneh, wajar banget kalau publik yang diwakili oleh ICW kemudian bersuara. Nah, TV One menangkap fenomena ini dan kemudian mengangkatnya sebagai tema dalam dialog mereka yang bertajuk ketika influencer diguyur 90 miliar. Nah, rame tuh ya. Di situ ada biasa Bung Rocky ya, yang kita kenal orang-orang ngomong no Rocky no party gitu ya. Ada Bung Rocky dengan gayanya yang memang dari dulu agak selengean ya. Kemudian menyentil dengan berbagai ujaran-ujaran yang memang agak-agak usil. Lalu ada Ali Mukhtar Ngabalin yang udah males ngebahasnya ya. Lalu di situ ada tokoh yang gue baru sekali ini ngeliat to be honest. Henry Subiakto yang belakangan dia mengaku bahwa dia adalah guru besar dari Universitas Erlangga. Guru besar komunikasi. Nah gue coba ngikutin dan di situ gue geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena tadi kan temanya tentang ini, publik mempertanyakan lah. Ya Rocky Gerung mewakili publik katakanlah begitu, itu mempertanyakan tentang anggaran tadi. Terjadi perdebatan tentang apa sih influencer dan lain-lain. Gue gak terlalu concern sama substance-nya, karena menurut gue substance-nya biasa aja. Tapi yang menarik adalah di tengah-tengah perdebatan itu, Prof. Henry Subiakto yang waktu itu gue belum tahu kalau dia profesor, itu dia mengatakan, saya ini guru besar Universitas Erlangga. Nah di situ kejailan, keusilannya Bung Rocky keluar. Dia bilang, semoga otakmu besar juga gitu kan. Wah kelihatan tuh ya. Kita tahu kan ya bahwa yang namanya komunikasi bukan cuma bahasa verbal, tapi juga bahasa non-verbal. Ketika merespon atau mendengar kata-kata Rocky itu, gue ngeliat banget bahasa verbalnya Henry itu berubah drastis. Kelihatan banget dia marah dan mencoba untuk menahan kemarahannya itu. Dia bilang apa? Setidaknya saya profesan beneran.
Ya kamu nggak jelas gitu. Dan seterusnya bergulir. Nah, kemudian setelah itu seluruh argumentasinya Henry itu kelihatan banget adalah argumentasi yang tidak tertata dengan baik, argumentasinya orang marah yang tidak terkendali. Nah, sampai situ gue masih menganggap ini sebenarnya tidak terlalu menarik untuk diangkat. Ini kejadian tanggal 27 Agustus malam ya di acaranya TV One. Tapi gue kemudian menjadi terbelalak, terperangah. Kenapa? Karena ternyata kasusnya tidak berhenti sampai di situ. Kenapa buat gue ini spesial dalam arti yang tidak terlalu positif? Karena buat gue kalau kita betul intelektual, kita akan berdebat di forum dan setelah forumnya selesai, yo wis case close gitu ya. Nanti kalau kita ketemu lagi di forum ya, oke, kita terusin boleh. Tapi ternyata nampaknya nih Pak Henry ini nggak bisa tidur nih kayaknya. Gue duga nih malam itu dia nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Karena jam 5 pagi besoknya ya, tanggal 28 berarti ya, 28 Agustus, beliau kemudian membombardir jagat Twitter dengan tweetnya yang luar biasa. Nah, gue coba bacain ya. Gue takut salah, ntar kalau dituntut lagi kan kalau gue salah. Gue bacain beberapa. Ini tweet dia yang paling awal di pagi hari. Bayangin gue ini setelah sholat subuh ya. Dia mengatakan begini, menghadapi orang yang tidak tahu diri dan banyak bicara, kita perlu tenang tapi tegas. Cukup dengan ungkap fakta-fakta dan menunjukkan titik terlemah yang tidak bisa dia bantah serta hindari argumentasi panjang. Nggak cukup, dia ikuti lagi. Orang yang belum diakui capean, capeannya pakai capean, capek apa capean ya? Capaian akademisnya oleh lembaga resmi yang kompeten, SLL nampaknya selalu berusaha meninggikan diri dengan menyebut buku dan ahli lain untuk mengatrol derajatnya. Derajatnya mau dicatat pakai D ya. Setahu gue kalau di kamus bahasa Indonesia pakai T. Ini profesor komunikasi salah ejaan ya. Sedang orang yang sudah tinggi capaiannya, lagi-lagi capaian, tidak perlu lagi cari legitimasi begitu. Cukup bicara dengan nalar dengan data yang mudah dipahami. Nah, memang nggak nyebut Rocky Gerung secara khusus, tapi kayaknya masih merefer ke perdebatan panas tadi malam yang dia nggak bisa terima. Dibilangin masalah otaknya yang diharapkan juga besar. Ini masih panjang ke bawah karena setelah itu kan banyak banget ya netizen yang mengkritik dan mengatakan Henry ini sombong karena mengangkat-ngangkat posisinya sebagai guru besar UNER. Bagaimana beliau merespon? Ini misalnya nih, dia mengatakan begini, orang yang pikirannya sehat pasti bahagia saat lihat anaknya lulus kuliah apalagi bisa capai jabatan akademik tertinggi. Nampaknya maksudnya diri beliau ya. Tidak mungkin pikiran yang sehat itu justru memuja yang gagal dan berbicara asal. Apa maksudnya Rocky Gerung? Wallahu alam. Semoga kita termasuk orang yang sehat. Amin. Terus masih ke bawah, satu lagi nih. SRG mungkin maksudnya seseorang ya. Seseorang jawab pertanyaan dengan ungkap fakta apa adanya justru dianggap ujub dan sombong. Nampaknya ini masalah gelar profesornya. Hanya karena faktanya itu keberhasilan. Padahal itu bagian dari cara mensyukuri fakta dan memotivasi yang lain. Gue agak bingung ya, kalau memotivasinya bikin marah gimana ceritanya ya. Kebaikan dan keberhasilan itu memang perlu disampaikan agar kita dijauhkan dari sikap memuja kegagalan. Nah ini terus ke bawah banyak banget yang intinya masih berkaitan dengan pembelaan beliau tentang tuduhan-tuduhan beliau sombong dan lain-lain gegara posisinya sebagai guru besar. Nah bro, kalau kita terus ke bawah sebenarnya gue belum terlalu terganggu sebenarnya dengan tweet-tweet beliau yang seputar profesornya, urusan dia lah, orang namanya bangga ya boleh lah, masa gak boleh bangga ya. Tapi yang gue ingin jadikan catatan adalah dua hal tentang Pak Henry yang katanya profesor UNER. Sorry ya kalau gue pakai katanya ya, karena gue perlu konfirmasi ke UNER, ini profesornya agak unik juga. Nah catatan gue yang pertama adalah, ini jahatnya jejak digital ya. Karena beberapa waktu sebelumnya ya, belum lama nih ya, Profesor Henry ini justru mengecam keberadaan buzzer dan influencer. Mungkin waktu itu beliau belum jadi staf ahli atau gimana, gue gak tahu juga ya. Dia bilang begini nih, selama politik dipandang sebagai perang yang halalkan segala cara, media abal-abal akan diternak orang untuk pengaruhi opini dan emosi. Tak beda dengan pelihara buzzer dan influencer. Bahkan di tweetnya itu influencernya di bold begitu. Semua jadi kelengkapan tanda kutip perang komunikasi. Makanya orang cerdas akan pilih media asli yang bereputasi. Itu yang dia tulis.
Nah, ini kan menarik ya. Gua nggak tahu, kayaknya sudah jadi tren dari beberapa pejabat publik kita. Ya, paginya ngomong apa, sorenya ngomong beda. Kemarin bicara apa, lusanya bicara hal yang berbeda. Nah, ini menarik karena sekarang di dunia digital semua itu ada jejak digitalnya. Dari orang yang menunjukkan sikap antipati terhadap tadi media abal-abal dan seterusnya, memilih media asli, kesel banget sama buzzer dan influencer, justru kemudian di acara TV One tadi itu dia membela apa yang namanya influencer, ya. Ini menarik, itu notes gue yang pertama tentang inkonsistensi. Nah, yang kedua gue pengen bilang, ini Prover 1 ini bukan agak ya, menurut gue sangat offside ya. Karena gue pengen bacain tweet yang berikut. Gue lompat ke bawah. Sorry ini agak jauh ya. Gue akan lompat ke bawah, tweet dia yang terakhir. Mana ya? Kita ke bawah. Mana dia. Nah ini. Nah, ini menurut gue tweet dia yang paling offside. Diakui atau tidak, RG, maksudnya Rocky Gerung ya, itu minimal punya 2 manfaat. Nah, coba simak. 1, dia berhasil membuat kelompok Islam yang dinilai intoleran ternyata bisa menerima orang yang agamanya nggak jelas hanya karena sama-sama pengecam pemerintah. Kedua, dia bisa membuat medsos saya tambah followernya. Yang kedua gue nggak bahas ya, sampah. Nah guys, gue mau bahas yang pertama. Jadi dia bilang, ya poinnya apa? Poinnya 1, ini ada kelompok Islam intoleran. Ya. Yang kedua, Rocky Gerung ini jadi pemersatu mereka hanya gara-gara Rocky Gerung dan kelompok so-called intoleran itu sama-sama adalah pengecam pemerintah. Menurut gua ini statement racun yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena ya menurut hemat gua seorang pejabat publik, beliau kan staf ahli kementerian, jadi bagian dari pejabat publik yang kita gaji dengan uang pajak dan keringat kita. Menurut gua yang namanya pejabat publik itu, pemimpin itu punya kewajiban untuk membangun kohesi sosial, bro. Itu salah satu kewajiban yang paling asasi, yang melekat pada pejabat publik. Membangun kohesi sosial. Membangun apa? Membangun ikatan emosional, engagement, kekompakan di antara masyarakat. Apalagi dalam konteks hari ini, bro. Ya, ketika kita punya musuh besar di luar sana yang gak kelihatan, tapi dahsyat mengancam namanya COVID-19. Lu bayangin. Hari ini posisi kita adalah satu dari sedikit banget negara yang tidak kunjung mengalami flattening the curve. Ya, ketika negara-negara lain kurvanya sudah mendatar, bahkan turun, tambahan kasusnya mendekati 0, kita justru mendaki terus dan tak kunjung mencapai puncak. Belakangan kita dibuat kaget beberapa hari ternyata tambahan kasusnya bisa di atas 3.000 kasus. Itu pun masih disoroti oleh para ahli dalam dan luar negeri. Kenapa? Karena angka pengetesan kita, pengujian kita masih salah satu yang paling kecil proporsinya di dunia. Artinya kalau angka tes itu diperbesar proporsinya, jangan-jangan jumlah kasus positifnya akan jauh lebih banyak. Nah, kita ini butuh kohesi sosial. Karena kalau kita meminjam konsep dari Charles Tilly, kita saat ini butuh kondisi di mana kita punya collective action yang kuat, yang sangat-sangat powerful. Dan kohesi sosial itu merupakan prasyaratnya. Sekarang bagaimana akan terbentuk kohesi sosial? Kalau ada pejabat negara terang-terangan di ruang publik yang merupakan ruang bebas, itu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian yang justru memecah belah. Kan begini, ini logika sederhana. Kalau ada pejabat publik, kita kan harus percaya kan sama pejabat publik. Kalau pejabat publik tidak bisa dipercaya, ya buat apa dia jadi pejabat publik? Nah, ketika pejabat publik ngomong ada kelompok Islam intoleran, kita wajib percaya kelompok itu ada. Nah, kemudian jadi saling tuding menuding kan gitu ya. Kalian bayangkan dahsyatnya, di antara umat Islam sendiri akan timbul perpecahan. Karena kelompok yang satu akan menuding bahwa kelompok yang lain intoleran, demikian pula sebaliknya. Apalagi antara kelompok Islam dengan komponen-komponen anak bangsa yang lain. Nah ini yang gue bilang beracun. Nah ditambah lagi ya, ini menurut gue menunjukkan kecerobohan lisan. Ya, kalau dalam bahasa Arab nih afatul lisan, kerusakan lisan yang berbahaya. Nah untung ya hukum di Indonesia nggak adil-adil amat. Coba kalau hukum yang berkaitan dengan undang-undang ITE misalnya ya, ujaran hate speech misalnya, itu diberlakukan secara adil, Prof Henry kena. Ketika dia bilang, mohon maaf ya, gue gak belain Rocky Gerung ya, gue gak ada kepentingan sama Rocky Gerung ya.
Ketika dia bilang Rocky Gerung agamanya nggak jelas, ini gua khawatir nih kalau gua jadi Rocky Gerung nih ya, gua tunjukin KTP gua ada agamanya, mampus tuh profesor. Nah ini kan bahaya, sangat bahaya. Cara ngomong, ya sorry to say ya Pak Rektor UNER, profesornya mohon ditegur Pak ya, kalau betul dia profesor dari institusi Anda. Ini satu kasus Prof. Henry. Jadi menunjukkan pejabat publik yang tidak punya kepekaan, tidak punya kesadaran bahwa salah satu tugas dia adalah membangun kohesi. Kalau Pak Henry bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa, tidak digaji oleh negara, bukan staf ahli di kementerian, dan bukan katanya guru besar dari sebuah PTN besar di Indonesia, mungkin dia bebas ngomong sampah nyampah silakan. Banyak banget kan orang nyampah di medsos dan kita nggak terlalu peduli. Tapi dia adalah pejabat publik dan dia mengaku guru besar. Jadi matters. Itu satu. Nah, gua belum tenang nih, aduh pejabat publik begini amat. Nggak berapa lama di awal September, gue dibikin terbelalak lagi. Emang ya pejabat Indonesia itu mulutnya luar biasa nggak disekolahin. Gue tambah sedih karena levelnya tambah tinggi nih. Ya, beliau adalah salah satu ketua DPP bidang politik dari sebuah partai politik besar di Indonesia. Yang gue nggak disebut namanya ya, ntar gue dikejar-kejar lagi kan. Tapi kalau gue sebut nama orangnya ketahuan, ya sudahlah ya. Beliau adalah yang saya hormati Mbak Puan Maharani. Yang selain dia ketua DPP, salah satu ketua DPP dari satu partai politik, beliau juga adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat, salah satu lembaga tinggi negara. Dari namanya aja berarti DPR itu mewakili kita semua, mewakili gua yang ikut milih di pemilu legislatif yang lalu. Walaupun gua nggak milih partainya Mbak Puan. Tapi gua ikut milih dan dia wakil gua. Makanya gua malu gitu loh. Memang waktu itu kapasitas beliau sebagai orang dari partainya. Ketika mengumumkan rekomendasi dari partainya untuk Pilgub Sumbar, ya Pak Mulyadi sama wakilnya gitu, gue lupa ya. Itu dia bilang begini. Intinya dia bilang apa? Intinya dia bilang saya berharap Sumbar memang, pakai kata memang lagi. Saya berharap Sumbar memang menjadi pendukung negara Pancasila. What? Mbak Puan, maksud lu apa? Ini satu statement yang pertama sangat ceroboh, gak dipikir. Yang kedua, ini statement yang ahistoris. Ya, kebetulan Mbak, bukan kebetulan. Gue ini orang Sumatera Barat, gue orang Minang asli gitu ya. Bokap nyokap gue, semua angku gue dari Minang. Dan gue marah, dan gue gak terima. Apa kurang catatan sejarah yang menggambarkan bagaimana orang-orang Minang, orang-orang Padang, orang-orang Sumatera Barat berkontribusi habis-habisan untuk kemerdekaan Indonesia, untuk keutuhan Indonesia. Pengorbanan moral, material, jiwa raga untuk Indonesia. Itu masih kurang. Dan ini sekali lagi ceroboh banget. Sangat-sangat ahistoris. Apalagi diucapkan oleh seseorang yang punya posisi sebagai pejabat negara. Nah, yang gue tambah kesel. Ini kayaknya jadi pola ya. Pejabat publik kita itu sering banget melempar bola panas yang gak jelas. Kemudian akan diralat. Dan seringkali diralat bukan oleh dia sendiri, tapi oleh orang lain. Gak berapa lama setelah Mbak Puan bicara hal yang tadi, melempar bola panas tadi kan kemudian jagat dunia maya rame kan? Ya, ini maksudnya apa? Banyak yang tersinggung segala macam. Ya, nah setelah itu Pak Hasto, Sekjen DPP PDIP mengklarifikasi. Dan seperti biasa kalau Hasto ngomong bulat gak jelas. Intinya dia bilang maksud Mbak Puan bukan gitu. Intinya kita harus membumikan Pancasila. Bukan cuma di Sumatera Barat tapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Apa coba maksud klarifikasinya? Semakin diklarifikasi semakin gak clear dan semakin bulat. Kalau memang maksudnya itu, Mbak Puan kan orang cerdas. Pernah menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mestinya bahasanya berbudaya. Kalau memang maksudnya itu ngomong aja clear. Saudara-saudaraku warga Sumatera Barat, saya menghimbau mari kita sama-sama membumikan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan kita. Masa gue mesti ngajarin? Kan Mbak Puan lebih hebat dari gue, jauh. Gue mah bukan siapa-siapa. Sorry ya kalau gue emosi. Habis, jorok banget sih ngomongnya. Nah itu kita lihat demikian. Makanya gue jadi ketawa. Ketika ibunda tercinta, Mbak Mega, kemudian bilang, ya dalam kesempatan beliau menyampaikan satu orasi begitu ya.
Nggak berapa lama, nggak jauh dari peristiwa Mbak Puan itu, Mbak Mega mengatakan, "Saya itu kalau melihat Sumatera Barat, bingung. Kenapa sampai saat ini rakyat Sumatera Barat belum menyukai kehadiran PDIP?" Ibu, lihat tuh anakmu ngomong apa. Ya, tidak mencerminkan orang yang pengen disukai, tapi mencerminkan orang yang cari musuh dan merusak tenun kebinekaan kita. Kenapa buat gua persoalan? Karena di sini seolah-olah ada hidden agenda untuk mengklaim, menegaskan klaim bahwa saya Pancasila, saya NKRI dan Anda belum. Iya kan kalau dari nadanya. Ya kalimatnya tadi, berharap agar masyarakat Sumbar betul-betul mendukung negara Pancasila. Emang selama ini masyarakat Sumbar mendukung apa, bro? Sorry. Gitu. Ini kan tadi kayak mempertegas klaim dikotomis saya Pancasila, saya NKRI dan Anda bukan atau Anda belum. Nah ini menurut gua yang parah. Karena Pancasila itu bro, sepemahaman gua yang mungkin terlalu cetek. Buat para founding fathers kita, oleh para founding fathers kita, Pancasila itu dirumuskan sebagai alat pemersatu. Sebagai alat pemersatu. Karena kita ini bineka. Agar bisa tunggal ika itu butuh alat untuk mempersatukan keberaneka-ragaman kita. Nah sepemahaman gue juga alat itu harus dirasakan dimiliki oleh semua komponen anak bangsa. Baru dia akan sukses menjadi alat pemersatu. Benar gak logika gue? Nah kalau ada satu pihak dengan gagah berani, dengan arogan, dengan jumawa mengklaim bahwa itu cuma punya dia dan yang lain gak punya, gak memiliki, ya gagal Pancasila menjadi alat pemersatu. Jadi menurut gua dengan logika yang sama kalau dilanjutin, klaim-klaim yang tidak berguna, klaim-klaim sampah seperti ini justru adalah penistaan dan penghinaan terhadap peran penting Pancasila sebagai alat pemersatu. Dan pelakunya adalah orang-orang penting di negeri ini yang selalu mengklaim saya Pancasila, saya NKRI. Itu yang kedua. Yang ketiga, gua baru baca tadi malam, dini hari ya, gua kaget lagi. Setahu gua nih, ya, kita sedang sangat prihatin nih dengan lonjakan-lonjakan kasus COVID-19. Gue tinggal di Depok nih, gue sebel banget. Depok menerapkan jam malam, Bogor menerapkan jam malam. Beberapa daerah mempertimbangkan untuk memperketat kembali PSBB. Bahkan Indonesia bersama 3 negara lain ya, kalau gue nggak salah India, Filipina sama apa gitu ya, gue lupa. Itu di-ban masuk ke Malaysia, lu gila lu. Sama negara tetangga terdekat kita sendiri kita nggak boleh masuk. Gara-gara kita dianggap negara keempat ya kalau nggak salah yang penanganan coronanya paling buruk di muka bumi bro. Astagfirullahaladzim. Kita sedang prihatin dengan kondisi ini. Rakyat frustrasi karena berbulan-bulan kemarin kita di rumah ternyata dampaknya nggak banyak. Bung Erick Thohir punya cerita. Dalam kapasitas sebagai ketua pelaksana tim tim penanganan ya corona begitu yang baru saja belum lama dibentuk Pak Jokowi. Itu beliau mengatakan bahwa kita bersyukur katanya nih karena penanganan corona di Indonesia atau kondisi wabah corona di Indonesia sudah membaik. Baik dari tingkat kematian, maksudnya tingkat kematiannya turun berarti kan kalau membaik dan juga dari tingkat kasus baru atau kasus positif. Aduh, gua nggak habis pikir ini masuk statementnya apa. Kalaulah kita berhusnuzon, mungkin Bung Erik ingin membuat kita tetap optimis bahwa wabah ini bisa diatasi dan bisa segera berlalu. Tapi ya nggak gitu caranya juga, ya kan? Karena kalau di-compare dengan data, ini kan ya agak-agak bohong. Gua nggak tega sih ngomong bohong ya. Masa aja pejabat publik secerdas Bung Erik itu akan bohong gitu loh. Tapi gua nggak ngerti maksudnya apa. Nah guys, dari 3 kasus ini, apa yang gue pengen tarik sebagai benang merah? Sebagai orang beragama, kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah, kepada Tuhan dan hari akhirat, hari kiamat, hendaklah dia mengatakan hal yang baik atau kalau enggak diam. Nah, baik itu bukan sekedar halus dan lemah lembut. Gue lebih senang menerjemahkan berkata yang baik itu sebagai berkomunikasi secara asertif. Assertiveness sangat penting buat seorang pejabat publik. Yuk kita lihat teori sedikit. Ya, assertiveness, berkomunikasi secara asertif itu aspek yang harus dipenuhi, syarat yang harus dipenuhi 3 hal saja. Yang pertama adalah confidence.
Nah di bab ini gue lihat Prof. Henry confident-nya tinggi, Mbak Puan pun begitu, Bung Erik juga demikian. Tapi confident yang dimaksud bukan sekedar berani ngomong ngablak, nggak dipikirin, bukan itu. Confident di sini juga termasuk keyakinan penuh terhadap kebenaran apa yang kita sampaikan. Ini yang pertama adalah confidence. Nah, kemudian yang kedua adalah clarity. Dalam konteks komunikasi publik, asertif di ruang publik ini sangat penting, bro. Karena apa? Tujuan kita membangun understanding sehingga kemudian terjadi respon positif. Kita bisa bergerak ke arah yang sama, bersama-sama. Jadi ketika dia tidak clear, yang terjadi bukan understanding tapi malah misunderstanding, artinya kita gagal menjadi komunikator. Kalau pejabat publik tidak bisa jadi komunikator, menurut gua pensiun aja bro, mundur, jangan jadi pejabat publik, lu ngerusak doang. Yang ketiga, ya setelah tadi confidence dan clarity adalah kontrol. Maksud gua, yuk para pejabat publik terutama yang tadi gua jadiin contoh, sosok-sosok hebat itu, mikir. Waktu gua ngomong tentang rakyat Sumbar, itu Mbak Puan pakai kendali yang baik gak sih? Iya kan? Waktu Mbak Mega ngomong tadi tuh ya, heran kenapa rakyat Sumbar gak suka PDIP, itu dikontrol gak sih ngomongnya? Waktu Bung Erik ngomong, itu dikontrol gak? Prof. Henry, Anda pakai kontrol gak waktu ngomong? Anda nilai sendiri deh. So bro, terakhir gue cuman berharap buat rakyat Indonesia, gue ngomong sama diri sendiri dan lu semua, yuk kita bersabar. Emang cobaan kita masih berat banget ya, cobaan pandemi tak kunjung selesai, cobaan lisan para pejabat publik yang rusak memang masih banyak. Itu aja, tetap sabar ya bro, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.